Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'a anna tariqal haqqi wahidatun fa innahu yakhtalifu wujuhuhu biikhtilafi ahwali salikihi. Oke, jalan kepada Allah secara lahiriah banyak, tapi secara substansial itu ada satu. Dan Allah menggunakan secara substansial ketika berfirman tentang jiwa-jiwa damai umat manusia. Ketika Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, Allah menggunakan satu untuk orang-orang yang menempuh jalan kepada Allah Ta'ala. Jalannya itu cuman satu, tapi memiliki karakter sendiri-sendiri. Setiap orang memiliki kecondongan sendiri-sendiri. Itulah gunanya Allah memperbanyak wiridan. Wiridan itu kan banyak ya. Biar kalau orang tidak senang dengan ini, biar orang lain yang senang. Kalau orang senang dengan itu, biarlah orang lain yang senang yang lain. Dibikin banyak oleh Allah Ta'ala jalan-jalan itu. Agar apa? Agar kita bisa leluasa memilih. Pilihlah yang mana, jangan sampai tidak memilih. Jadi karena itu orang hidup ini, ada yang tekun membaca Quran, tiap hari baca Quran. Ada yang tekun membaca sholawat, tiap hari membaca sholawat. Ada yang tekun membaca subhanallah tiap hari begitu, terus begitu, sedemikian banyaknya. Biar apa? Biar kita sama-sama bergerak menuju kepada Allah Ta'ala lewat zikiran, lewat wiridan yang kita senangi. Jadi karena itu belajarlah kita untuk senang kepada wiridan tertentu. Harus, misal kita senangnya membaca Asmaul Husna, baca terus. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, sampai akhir Ya Sabur itu. Paham, bro? Jadi kalau orang membaca Asmaul Husna terus menerus, terus begitu, orang ini bisa bermimpi Allah. Oke ya, dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, orang itu dimungkinkan bermimpi Allah. Loh, bagaimana bisa bermimpi Allah, kan begitu ya? Orang mungkin bertanya-tanya. Nah, Allah Ta'ala itu mengambil rupa tertentu dari orang-orang suci di hadapan hadiratnya. Jadi ketika kita menyaksikan, ini rupanya kok Kiai A, tapi kok rasanya ini Allah, gitu loh. Jadi Allah mengambil rupa tertentu dari kehidupan orang-orang yang suci, tapi dirasa kita itu Allah, gitu loh. Allah. Jadi berarti dengan demikian orang itu sangat dimungkinkan untuk bisa bermimpi Allah Ta'ala. Dimungkinkan. Tentu saja di saat itu Allah mereduksi tentang dirinya. Jadi ketika Allah Ta'ala mengambil rupa tertentu dari kalangan umat manusia, berarti Allah mereduksi diri. Sebab tanpa mereduksi diri, tak mungkin kita bisa menyaksikan Allah Ta'ala. Gak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana coba? Oh, Allah tanpa rupa kok, tanpa bentuk, tanpa apapun kok. Bagaimana kita bisa menjangkaunya? Jadi ketika Allah Ta'ala mereduksi diri sendiri, maka Allah Ta'ala bisa menjadikan diri kita sanggup untuk menggapainya. Itulah di dalam hadis Rasul itu ketika dikatakan oleh beliau bahwa tadi malam aku berjumpa dengan Allah. Sedemikian ganteng, sedemikian indah. Ketika Allah meletakkan tangannya di pundakku, terasa dinginnya sampai di dadaku. Nah, itu berarti apa? Allah Ta'ala itu mereduksi diri masuk dalam rupa yang sangat indah, sangat ganteng itu. Itu dimungkinkan loh sesungguhnya. Karena itu tekun nih jalan kerohanian sampai kita bisa bermimpi para wali, bertemu dengan ini. Tekuni terus menerus. Enggak mungkin itu tidak ada, itu pasti ada. Sebab yang bercerita adalah para wali. Pasti ada itu. Jadi karena itu beginilah ya. Ketimbang cuman jenguk HP dan tidak ada begitu banyak gunanya, adalah tutup saja. Wah, ini setan ini, gitu aja. Fokus kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, gitu loh. Jadi dikit jenguk, padahal nggak ada orang WA, nggak ada orang apa. Ya. Dijenguk terus.
Oh, itu berarti dengan demikian itu godaan tuh. Tinggalkan. Ah, ini godaan. Godaan. Saya tidak boleh kalah dengan godaan seperti ini. Saya harus menang, gitu loh. Jadi kalau sudah tidak ada perlunya, taruh saja. Untuk apa kan gitu? Dijenguk sampai tidak mana itu ya. Dijenguk sampai tak kenceng sekali ru. Tengku tok ya. Wah, gitu. Jangan seperti itu. Harus kita kalahkan itu. HP itu harus kita kalahkan. Jadi anggap saja penggunaan HP itu hanya karena darurat saja, gitu aja. Jadi yang darurat itu tidak boleh kita gunakan melampaui batas. Ya banyak itu melampaui batas itu loh. Bangun tidur langsung HP yang dicari. Jengak lihat bu, hati-hati. HP itu juga bisa menjerumuskan kalau kita tidak bisa mengaturnya. Oke ya. Jalan kepada Allah Ta'ala itu satu. Tapi menjadi banyak karena yang menempuh jalan kepada Allah itu ada banyak sekali tabiatnya. Jadi sesuai dengan tabiat-tabiat itulah kemudian tercipta beraneka ragam jalan kepada hadiratnya. Dari sisi Allah Ta'ala satu, dari sisi kita banyak. Dan karena banyak itulah kemudian kita bisa memaklumi tarekat orang lain. Yang lain mau menempuh Syadziliyah, enggak boleh. Menempuh Qadiriyah, boleh juga. Dan lain semacamnya, terserah. Terserah mau menempuh tarekat personal, boleh juga. Menempuh tarekat secara umum, yaitu melaksanakan syariat, boleh juga. Boleh juga. Jadi adanya beraneka ragam jalan itu tergantung kepada siapapun yang menempuhnya. Min yadidalil muzaji wan hirafihi. Yang menentukan perbedaan jalan itu apa? Adanya perbedaan campuran di dalam diri kita. Misalnya gini ya, kita itu dengan adanya berbagai macam campuran senang kepada amalan tertentu yang tidak disenangi oleh orang lain. Orang lain senang kepada amalan tertentu yang tidak kita senangi. Begitu. Jadi itu dari mana itu? Dari adanya perbedaan campuran di dalam diri kita. Campuran yang membentuk karakter dan watak diri kita. Jadi karena adanya berbagai macam perbedaan itu akan menjadikan diri kita berbeda-beda pula ketika kita menempuh perjalanan rohani menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Wa mulazamatil ba'if, juga bergantung kepada adanya kekuatan di dalam diri kita yang membangkitkan semangat. Jadi kan kita itu ya memiliki pembangkit semangat yang tidak sama. Ada orang misalnya ya tidak mendengarkan pengajian, tapi mendengarkan lagu tertentu, kok semangat rohaninya itu. Oh, di situ rupanya kan begitu ya. Ada orang lain yang tidak bangkit semangatnya lewat pengajian, tapi semangat oleh adanya kebersamaan dalam sholawatan. Loh, beda-beda juga. Nah, yang berbeda-beda itu yang menentukan adanya langkah-langkah rohani yang berbeda-beda pula untuk menuju kepada Allah yang tunggal. Jadi Allah yang tunggal itu didatangi lewat berbagai macam jalan. Itulah filosofi dari apa yang diungkapkan oleh Nabi Yakub kepada putra-putranya. La tadkhuluhu mim babin wahidin. Kata Nabi Yakub kepada putra-putranya selain Nabi Yusuf, janganlah kalian datang kepada Nabi Yusuf lewat satu pintu. Wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Datanglah kalian, masuklah kalian lewat pintu yang beraneka ragam. Gitu kan ya. Beraneka ragam dari berbagai macam pintu. Itu boleh, itu malah harus. Harus. Jadi dibangkitkan adanya keanekaragaman perjalanan menuju kepada tujuan yang satu itu. Dibangkitkan itu. Nggak apa-apa. Jadi karena itu kita kemudian menjadi paham bahwa kita itu mesti berendah hati di hadapan berbagai macam perbedaan. Mesti berendah hati. Kalau begitu. Kenapa? Karena di antara kita tidak ada yang bisa memutlakkan dirinya sendiri.
aku pasti benar. Oh, belum tentu. Aku pasti benar, belum tentu gitu loh. Belum tentu. Oke, ya. Wa ma'iyatihi wa quwwati ruhaniyatihi. Jadi ya. Juga bergantung kepada adanya kebersamaan dengan kekuatan yang membangkitkan itu. Juga berkaitan pula dengan adanya kekuatan rohani orang itu. Jadi kan tidak sama. Kita itu memiliki rohani itu tidak sama. Tidak sama. Dan bentuk kerawanannya itu bisa muncul lewat adanya jalan yang berbeda-beda. Kalau orang rohaninya bagus, maka hatinya rawan. Maksudnya rawan itu gimana? Oleh segala sesuatu yang sangat minimal gitu, oleh adanya gerakan yang sangat minimalis, sementara adanya gerakan-gerakan yang lain, ada kekuatan yang lain untuk orang yang lain pula. Jadi tidak sama. Diciptakan oleh Allah Ta'ala keanekaragaman. Kenapa? Karena Allah Ta'ala maha kuasa, maha meliputi keanekaragaman itu. Wadhafiha, dan kelemahan itu rohani. Wastiqamati himmatiha, dan istiqamah semangatnya itu kekuatan rohani. Beda-beda. Jadi berbagai macam perbedaan itu dialami oleh setiap orang. Itulah sebabnya orang ini tidak merasa memiliki kemungkinan untuk menjangkau segala sesuatu yang lain. Tidak bisa. Jadi karena itu ya, suatu saat Rasulullah Muhammad SAW sangat memaklumi perkara itu. Contohnya begini ya. Suatu saat Kanjeng Rasul itu diajak mampir ke rumah seorang perempuan di Madinah itu. Kanjeng Rasul, mari mampir ke rumah saya, kata perempuan sangat tua itu. Ya Ayub, jawab Kanjeng Rasul itu ya, mengiyakan, mengokekan dulu. Nyampe di rumah perempuan tua itu, ternyata di dalam rumah itu sudah ada kobaran api itu. Dan di pinggir kobaran api itu anak-anak kecil itu berlarian, bermain-main. Bermain-main. Nabi rupanya juga sangat senang menyaksikan anak kecil bermain-main di sekitar lingkaran api itu. Sangat senang Nabi itu. Nah, perempuan itu tanya, saya mau tanya Kanjeng Rasul. Ya, silahkan. Mana yang lebih sayang, katanya? Saya kepada anak-anak saya yang bermain di dekat api ini, atau Allah kepada hamba-hambanya? Lebih sayang mana? Oh, kan gak mungkin lebih sayang perempuan loh ya. Pasti lebih sayang Allah Ta'ala kepada kita-kita ini, kepada hamba-hambanya ini kan. Kenapa? Allah itu Arhamur Rahimin. Paling sayangnya yang sayang gitu loh. Arhamur Rahimin Allah Ta'ala itu. Ya tentu saja pasti lebih sayang Allah. Sabda Kanjeng Rasul. Terus perempuan itu tanya lagi, coba menurut jenengan Kanjeng Rasul, apakah saya ini memiliki ketegaan untuk mencemplungkan anak-anak saya ini ke tengah kobaran api? Ya, jadi maksudnya kan, kalau jawabannya itu saya saja tidak memiliki rasa tega, apalagi Allah, kan begitu maksudnya. Jadi Kanjeng Rasul itu sudah ngerti mau digiring kemana sama perempuan itu, sudah ngerti Kanjeng Rasul itu. Karena sudah ngerti, beliau langsung menjawab, hakadza uhiya ilayya, demikianlah sudah diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepadaku. Jadi Kanjeng Rasul tidak menjawab. Kenapa? Karena jelas pasti lebih kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita hamba-hambanya dibandingkan perempuan itu kepada anak-anaknya, kan pasti begitu. Berarti apa? Berarti harapan bagi diri kita itu sangat besar loh. Sangat besar. Jadi karena itu selama kita masih bisa berharap, maka berharaplah kepada Allah Ta'ala, maka kita tidak akan pernah dikecewakan. Tidak akan pernah dikecewakan. Dulu. Itu berarti dengan demikian, itu sesungguhnya merupakan peluang bagi diri kita. Asal munculnya hadis tersebut, itu peluang bagi diri kita. Untuk apa? Untuk senantiasa berharap kepada hadiratnya. Kita berharap. Karena begini loh ya, walaupun ini jarang kita sadari ya, sebanyak apapun dosa-dosa manusia, kalau dikumpulkan, tetap lebih luas ampunan Allah, tetap. Tapi kan ini tidak sepenuhnya bisa kita sadari terus-terusan kan? Ya toh? Seringkali kita merasa berdosa dan seolah-olah dosa itu cuma dosa kita itu.
Dan kita merasakan betapa sangat berdosanya diri kita. Jadi lupa bahwa di saat itu sesungguhnya ampunan Allah Ta'ala jauh lebih luas dibandingkan apapun. Lupa. Jadi karena itu, kalau kita tidak dibikin ingat oleh Allah Ta'ala, maka kita tidak akan pernah ingat terhadap hal seperti itu. Padahal jelas begitulah kenyataannya. Oke. Wa mailiha wa sihhati tawajjuhihi wa suqmihi. Adanya berbagai macam perbedaan di dalam diri kita yang kemudian memunculkan berbagai macam karakter itu, itulah yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya begini, kenapa di dalam diri kita itu ada rintangan-rintangan? Kan begini, kalau tidak ada rintangan, tentu saja sekarang kita sudah merasakan Allah Ta'ala. Kan perkara rintangannya atau ini. Coba kalau rintangan tidak ada, betapa kita sudah sampai kepada Allah Ta'ala. Tapi karena rintangan ada, maka kita tak kunjung sampai. Nah, pertanyaannya adalah, apa gunanya rintangan sesungguhnya ya? Nah, rintangan itu menjadi penting bagi diri kita ketika kita sudah bisa menyelesaikan rintangan itu. Penting. Jadi bagi diri kita, lebih baik ada rintangan ketimbang tidak, kalau kita sudah bisa menyelesaikan. Kalau kita belum bisa menyelesaikan rintangan, kita berharap-harap semoga rintangan ini diperingan, lantas saya nyampe, kan begitu. Jadi betapa pentingnya musuh-musuh kalau silat kita sudah bisa mengalahkan musuh-musuh, penting itu. Kita mengatakan, ya 1 lagi, 2 lagi, 10 lagi juga boleh. Kenapa? Karena kita bisa mengatasi, kan begitu. Kalau kita tidak bisa mengatasi, maka kita katakan, moga-moga Allah memberikan kekuatan yang besar bagi saya, sehingga saya bisa mengalahkan musuh-musuh itu. Di pikirannya, betapa sangat angilnya mengalahkan musuh-musuh itu. Jadi kita itu berhadapan dengan rintangan agar jelas. Apa yang jelas? Kualitas diri kita. Kalau Allah berpihak kepada diri kita, maka jelaslah kita sangat berkualitas. Kalau tidak berpihak, naudzubillah, maka jelaslah kita akan menjadi kalah. Jadi itu. Faminhum man tajtami'u lahu, faminhum, maka ialah di antara mereka, man, adapun orang, tajtami'u yang berkumpul itu semua kekuatan, lahu begitu man. Ada di antara orang-orang yang kekuatannya itu sudah bagus semua. Makanya ya, ada orang-orang yang tidak membutuhkan nasihat-nasihat. Orang itu bagus. Bagus. Jadi sekali menghadap kepada Allah Ta'ala jadi. Tidak dikalahkan oleh rintangan-rintangan. Itu berarti apa? Semua kekuatannya itu bagus. Pendengarannya oke, penglihatannya oke, perasaannya oke, semuanya oke. Itu bagus. Jadi ada orang-orang yang memang seperti itu. Ada anak-anak misalnya ya. Ada anak-anak itu yang memang karakternya bagus. Dari kecil itu kelihatan sebagai pemimpin itu loh. Dari kecil sudah diikuti oleh banyak orang. Dari kecil sudah menyenangkan. Tidak membuat kita kemudian merasa marah-marah, enggak. Tapi sudah menyenangkan itu. Sudah ngayomi ini, ngayomi itu. Itu kan memang sudah sangat bagus loh. Nah, ada orang-orang yang memang sangat bagus seperti itu. Ada orang-orang yang juga setengah keparat gitu ya. Jadi kayak kita itu angel, kayak kita disuruh ke sana enggak mau, suruh ke situ enggak mau. Ditali untuk dituntun malah nyodok. Dan jadi enggak bagus seperti orang itu. Ada orang yang memang dibikin baik oleh Allah Ta'ala sehingga mudah orang itu untuk apa? Untuk naik derajatnya kepada Allah Ta'ala. Ada orang yang berbelit-belit untuk naik, baru mau mati baru bisa naik. Jadi bermacam-macam. Orang itu bermacam-macam. Nah, kita berhadapan dengan keanekaragaman seperti itu. Para nabi juga berhadapan dengan keanekaragaman seperti itu. Para nabi, tidak semua umat nabi itu tunduk kepada mereka, tidak. Banyak yang tidak tunduk juga, banyak yang menentang juga. Bahkan ada di antara para nabi yang umatnya yang patuh itu cuma 4 orang. Selebihnya ratusan, ribuan, ingkar semua itu. Cuma 4 orang yang patuh itu. Kita katakan bahwa nabi seperti itu rohaninya kecil, sepele. Enggak, kuat juga itu.
cuman kena penentangnya lebih kuat. Kuat juga. Waduh, bahaya ya kalau kayak gitu tuh. Jadi kita mohon kepada Allah bahwa anak-anak kita itu adalah anak-anak yang mudah sekali kita didik dulu. Amin. Amin. Allahumma amin. Jadi yang mudah, ngaji dulu. Enggak usah sembunyi di mana main HP di situ. Enggak. Ngaji, salat. Jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala anak-anak yang modelnya seperti itu, yang mudah kita perbaiki itu loh, bukan yang angel-angel. Yang angel ya banyak juga itu, banyak juga. Wa minhum man takunu lahu ba'du hadhil awsaf. Di antara mereka ada juga sebagian sifat-sifatnya yang sudah siap. Jadi sebagian sifat-sifatnya itu siap untuk diperbaiki, untuk dinaikkan derajatnya. Sebagian sifatnya yang lain tidak siap. Kalau lebih banyak yang siap, maka orang itu akan dengan mudah nanti pada akhirnya naik derajatnya. Bagus. Kalau lebih banyak yang tidak siap, na'udzubillah. Kalau lebih banyak yang tidak siap, pada akhirnya tetap dia di bawah. Tetap dia di bawah. Jadi akhirnya apa? Akhirnya berkaitan dengan kesiapan itu, kita mutlak hanya bisa bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan diri kita yang bisa menjadikan orang siap atau tidak, sama sekali bukan. Jadi ya, walaupun kadang-kadang adanya peringatan-peringatan dalam tasawuf itu bisa menaikkan derajat orang, tapi tidak bisa dijamin. Walaupun misalnya ya, materi yang disampaikan itu sudah sangat bagus, seolah-olah mau menjadikan siapa saja menjadi waliullah, itu juga belum tentu. Jadi betapa beraneka ragam itu mutlak pada akhirnya bergantung kepada Allah Ta'ala, bukan kepada siapapun yang lain, sama sekali bukan. Jadilah kemudian hidup ini itu hanya mutlak di tangan hadirnya, bukan di tangan-tangan kita yang hampa. Oke? Semoga diri kita ini dijadikan oleh Allah Ta'ala mudah untuk menempuh derajat-derajat rohani yang tinggi di hadapan hadiratnya. Amin. Ya mujib as-sa'ilin.